Minggu sore di salah satu sudut Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Suara nyaring tiang listrik yang dipukul memanggil warga ke salah satu sudut di Gang Pelita 4. Suasana yang tadinya sepi pun berubah. Warga silih berganti datang ke sini dengan membawa karung berisi sampah. Bank Sampah Pelita Harapan, begitulah tempat ini disebut. Sesuai namanya, tempat ini menjadi penampungan sampah dari RW 4 dan sekitarnya di Kelurahan Balaparang setiap pekan. Sampah-sampah ini langsung ditimbang dan dicatat beratnya oleh petugas kader lingkungan di sini. Banyaknya sampah membuat jalan yang biasa dipakai lalu lalang warga terpaksa ditutup untuk sementara. Kondisi ini sangat kontras bila dibandingkan dengan suasana sehari-hari di sini. Di antara para nasabah yang datang adalah Lina. Seperti pekan sebelumnya, Lina membawa sampah yang ia kumpulkan. Nasabah adalah sebutan bagi warga yang memiliki simpanan di bank sampah. Ibu, ini sampah-sampah segini banyaknya mau diapain sih, Bu? Mau dikumpulin Buat? timbang, Terus? buat uangnya buat ditabung. Terus dapatnya dari mana aja ini sampahnya? Sekitar rumah, terus sampah dari rumah yang sudah tidak dipakai lagi, dikumpulin baru ditimbang. Dari mana lagi selain dari rumah? Dekat-dekat rumah, dari got-got. Nah, biasanya kan orang biasa buang sampah, ya kita pungut, terus gas masuk karung. Terus ini sampah ini segini banyak berapa lama ngumpulinnya, Bu? Biasanya 1 minggu. 1 minggu. Terus biasanya seminggu bisa dapat berapa banyak nih, Bu? Pendapatannya biasa 1 karungnya biasa 3.000. Oh, terus Ibu berapa karung? Bisa 3 karung. 3 karung. Iya. Saya pun menyempatkan diri membantu Lina membawa sampah miliknya. Seperti nasabah lainnya, Lina menabung sampah hingga nilainya terkumpul cukup banyak. Segala jenis sampah bisa dibawa ke sini. Mulai dari plastik, logam, hingga kertas. Masing-masing memiliki nilai tersendiri. Sampah yang terkumpul biasanya ditempatkan di gudang. Secara berkala, sampah dijual kepada pengepul. Pak Patagiling adalah ketua RW 4 di kelurahan ini, sekaligus menjabat sebagai Direktur Bank Sampah yang didirikan tahun 2009 lalu. Ia membawahi 10 orang kader Bank Sampah yang membantunya melayani lebih dari 100 nasabah. Di awal berdirinya, bank sampah ini hanya beranggotakan 5 orang. Setelah membantu Lina, saya membantu para kader yang ada di sini. Mereka sedang memilah sampah yang sudah ditimbang sesuai jenisnya. Jika rajin, maka warga atau nasabah bisa mengumpulkan sampah hingga senilai Rp30.000 per minggu. Pak, bisa diceritain nggak sih Pak gimana sih awal mulanya bisa ada bank sampah seperti ini, Pak? Jadi begini, awal mula kami mendapatkan sosialisasi tentang bank sampah, kami juga, saya sebagai tokoh masyarakat di sini, itu sangat tertarik dengan itu. Saya juga kembali berpikir ya, bisa enggak bank sampah ini di sini, ya? Nah, bisa enggak diterapkan di sini? Nah, tapi karena saya kemauan begitu tinggi, saya coba aja panggil RT semua, kumpulkan warga di sini, kita sosialisasi. Saya sosialisasi, ya namanya sosialisasi, Mbak ya. Nah, ada yang menerima, ada yang setengah menerima, bahkan ada yang menolak. Nah, untuk apa? Kenapa sih Pak kok diadainnya hari Minggu? Hari Minggu adalah hari libur. Iya, hari Minggu. Kemudian kami adakannya itu pada asar awalnya. Karena rata-rata pekerjaan ibu-ibu sudah selesai di situ. Dan banyak kan ibu-ibu yang terlibat di situ. Berbeda seperti awal dibentuknya dahulu, Bank Sampah Pelita Harapan kini selalu ramai.
Secara tak langsung, kegiatan ini juga menyampaikan kampanye peduli lingkungan pada masyarakat. Bedanya di tempat ini warga diberikan rangsangan uang, mulai Rp300 hingga Rp13.000 per kilogramnya, tergantung jenis sampah yang disetorkan. Sampah yang dianggap tak berharga pun kini menjadi bernilai. Selain dapat menabung sampahnya di bank ini, warga juga dapat meminjam uang seperti layaknya di bank biasa. Tapi yang unik adalah di sini alat tukarnya itu menggunakan sampah dan tentunya tanpa bunga. Bermanfaat banget ya. Kegiatan bank sampah di kawasan Balaparang, Rapocini juga berdampak langsung kepada lingkungan sekitarnya. Wilayah RW 4 yang tadinya kumuh kini menjadi tertata karena warga sudah memungut sampah mereka secara sukarela. Berawal dari kepedulian warganya, omset bank sampah Pelita Harapan yang dulu hanya puluhan ribu, kini mencapai 1 hingga 2 juta rupiah per minggunya. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah nasabah yang menabungkan sampahnya. Komposter terbuat dari tong plastik yang di dalamnya diberi pipa paralon untuk saluran udara. Dengan alat ini, sampah basah bisa berubah menjadi kompos tanpa harus sering mengaduknya. Pak Pata mengajak saya melihat proses pembuatan komposter yang sedang dikerjakan seorang warga di sini. Proses perlengkapan dan peralatan yang digunakan cukup sederhana. Komposter seperti ini bisa menampung sampah dari beberapa rumah tangga. Pak, apa sih keunggulan dari alat pembuat kompos ini, Pak? Jadi keunggulan daripada kompos ini dibanding yang lain, terutama dengan Takakura, ini bisa menampung banyak, kemudian dari sekian banyak keluarga, 8-10 keluarga bisa untuk menampung khusus sampah basah rumah tangga ya. Jadi bisa sampai 10 kepala keluarga. Kemudian ini barang, kenapa kita menggunakan plastik seperti ini, tidak menggunakan tong yang drum ya dari besi, karena mereka mudah berkarat, sedangkan ini tidak ya. Iya, jadi ini juga praktis pemakaiannya, cuma dimasukin saja sampahnya, tidak perlu digaru seperti yang Takakura yang disimpan di dapur itu, ya. Ini praktis, masukin saja dan ditutup. Oh gitu, oke. Modal yang dihabiskan Pak Pata untuk membuat komposter sekitar Rp350.000. Ia biasa membuatnya kalau ada pesanan. Pak Pata juga menyimpan beberapa komposter di lingkungan tempat tinggalnya. Usaha ini ia lakukan untuk memberikan pengertian kepada warga agar memilah sampah rumah tangga mereka. Di waktu luangnya, Pak Pata sering mengunjungi warga untuk menularkan ilmu yang dimilikinya. Hasilnya, warga pun sadar, tanpa disuruh mereka sudah memilah sampah mereka. Tapi kedatangan Pak Pata ke rumah warga kali ini bukan untuk memberikan penyuluhan. Ia justru meminta limbah kain dari seorang penjahit. Beberapa warga Balaparang ternyata sudah bisa mendaur ulang sampah mereka. Ini saya sudah dapat bahan lagi untuk ini sendal ya. Pak, ini ngomong-ngomong, cakupan wilayah dari bank sampah ini sebetulnya seberapa besar sih, Pak?
Jadi bank sampah ini mengenai cakupan itu karena RW 4 RT itu 4 RT ditambah dengan di RW perbatasan dengan kelurahan karena di sini adalah perbatasan kelurahan. Oh gitu Pak. Terus selama ini tuh Bapak berjuang sendiri atau mungkin ada pihak lain yang membantu Pak? Untuk bank sampah kita mulai dari 2009. Tapi bank sampah untuk 2009 itu belum menjadi seperti ini sebesar ini. Artinya bank sampah itu waktu itu hanya sekedar memenuhi lomba. Jadi seperti itu 3 kotak kalau kita punya dulu itu 2009. Nanti masuk 2011 baru jadilah bank sampah yang seperti hari ini. Oh gitu. Terus dari awal sampai sekarang nih Pak ada kendalanya nggak sih dan apa gitu kendalanya? Dari awal sampai hari ini yang jadi kendala ya kita tidak henti-hentinya mengajak terus warga supaya suatu saat seluruh warga sudah menjadi pemegang buku rekening. Oh gitu, jadi masih banyak yang belum mungkin. Kami masih berjuang terus ngajak orang ya. Oke, sini Pak saya bawa aja Pak ininya. Waduh, bagus banget ya Pak ya, menarik nih. Keberadaan bank sampah di sini mampu memancing warga untuk berpartisipasi aktif dalam memilah sampah rumah tangganya sendiri. Namun ada lagi nih satu manfaat yang nggak kalah penting, yaitu mereka dapat mengolah sampah-sampah seperti ini menjadi barang yang bernilai ekonomis. Pengen tahu kan kayak apa? Ikutin saya ya. Coba. Tapi ia pun bisa mengerjakan bagian lainnya juga. Kelompok ibu-ibu ini biasa membuat sandal dari plastik kemasan. Bersama Pak Pata, saya datang ke rumah ini untuk melihat langsung kegiatan mereka. Wah, seru juga ya melihat aktivitas warga membuat kerajinan dari limbah. Saya pun membantu ibu-ibu ini menempelkan lem untuk merekatkan plastik dan karet yang akan menjadi bantalan sendal. Ibu, ini di sini bikin apa aja sih Bu produknya? Sendal dengan dompet. Ide awalnya ini dari mana Bu bisa bikin barang-barang dari daur ulang kayak gini? Ya, ikut perlombaan daur ulang. Lalu? Ke Karanganyar kita lihat bagaimana daur ulangnya. Jadi kita kembangkan begini sendalnya dengan dompetnya. Iya. Terus ke depannya nih ada rencana buat produk-produk lain nggak sih selain sendal sama ini? Ya rencananya ada Bu. Cuma tidak sempat kita bikin. Mau bikin apa ya, aja bikin tas. Tas. Ibu-ibu di sini membantu Bu Surasmi dengan sukarela. Mereka memanfaatkan waktu luang usai menyelesaikan pekerjaan rumah tangga mereka. Karena itulah tak selalu banyak sendal plastik yang mereka buat, kecuali bila ada pesanan yang mereka terima. Bu, ini ibu-ibu yang kerja di sini itu dari mana aja sih Bu? Tetangga. Tetangga semuanya itu. Ya, biasanya dia ke sini kalau hari Minggu. Hari Minggu tidak ada kegiatan. Terus mereka biasanya memang bekerja kumpul di rumah ini atau gimana tuh? Kalau cucinya di rumah, kalau buat begininya di sini semua kumpul. Gitu. Terus biasanya penjualan kemana nih? Ya kalau ada tamu yang datang atau pameran, di situ kita menjual. Jadi nggak ada nitip di toko gitu nggak ya Bu ya? Iya enggak. Berapa banyak Bu biasanya? Ini dalam sehari bisa bikinnya? Biasanya kalau kita serius di sini tidak pernah tinggalkan 7 pasang. Kepedulian Pak Pata dan warga Balaparang pada lingkungan membuatnya menerima sejumlah penghargaan dari pemerintah daerah setempat. Nah, saatnya saya melihat hasil kerajinan yang sudah jadi.
Selain sandal, ada juga tas dari perca dibuat dari limbah kain. Gak nyangka ya kalau sendal dan tas ini terbuat dari limbah. Bagus sekali. Saya cobain ya Bu ya. Ini dia nih, salah satu hasil kerajinan dari sampah. Cantik ya? Ini buatannya kuat dan dipakainya juga nyaman. Untuk sendal perempuan seperti ini dihargai Rp50.000. Sedangkan tas pestanya cuma Rp25.000. Keren ya? Saya beli satu ah. Di antara kita